Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Ali, kemudian Ibu Siti Mahamah, yang ketiga Ibu Dewi Permamasari. Kami akan membahas tentang PIP, di mana saya pada poin pertama dan kedua akan menjelaskan respon pemerintah yang terintegrasi, kemudian menghilangkan sekat sektoral. Nah, dalam respon pemerintah yang terintegrasi, menurut saya terkait masalah terintegrasinya respon pemerintah, saya kira sudah terintegrasi dengan baik, di mana data PIP ini dari bawah diusulkan RT, kemudian sampai ke Kemendikbud, itu sudah sangat cukup baik gitu. Kemudian kalau menurut saya untuk bagaimana cara melaksanakan WOG ini atau dalam sistem tersebut terintegrasi dengan baik ini, kalau bisa adanya pembaharuan sistem atau perubahan sistem, di mana sistem ini dari lapisan bawah tersebut perubahan datanya sampai ke Mendikbud itu lebih cepat gitu, sehingga tidak terjadi kegaduhan di bawah dalam misalnya ada yang keluarga yang dulunya tidak mampu sekarang mampu, kalau bisa ketika anak tersebut tidak sudah jadi mampu langsung berubah datanya sehingga bisa diusulkan nama-nama yang tidak mampu tersebut gitu. Itu cara melaksanakan menurut saya. Kemudian menghilangkan sekat sektoral, ada 3 poin menurut saya, yaitu penguatan koordinasi antara sektor yang ada, misalnya koordinasi ada sekolah dengan dinas pendidikan, kemudian yang kedua membentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga yaitu membentuk gugus tugas gitu. Nah itu menurut saya untuk menghilangkan ego sektoral tersebut gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya Ibu Dewi mungkin lanjutkan poin ketiga dan keempat. Ya, terima kasih Pak. Poin ketiga yaitu tentang kolaborasi. Di sini adanya kolaborasi ya antara pihak sekolah dengan ke dinas pendidikan, kemudian ke Kemendikbud. Nah, bagi siswa yang keluarganya sudah memegang KKS dan PKH, yang mana KKS itu adalah Kartu Keluarga Sejahtera dan PKH itu Program Keluarga Harapan, ya mereka otomatis siswa sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar. Nah, di sini siswa yang sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar bisa langsung menerima PIP ini. Nah, bagi siswa yang keluarganya tidak mempunyai KKS dan PKH, diusulkan oleh pihak sekolah yang berkategori siswa yatim piatu atau yatim piatu dan keluarga miskin atau rentan miskin. Nah, di sini pihak sekolah mengusulkan ke Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan mengusulkan ke Kemendikbud. Begitu jalurnya. Nanti dari Kemendikbud akan menerbitkan SK penetapan siswa penerima bantuan PIP dan mengirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Daftar penerima manfaat PIP ini ke lembaga penyalur yang dituju. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota mengirim surat pemberitahuan ke pihak sekolah. Begitu, sekian dari saya. Saya kemudian lanjutkan ke Bu Siti Maramah. Oke, selanjutnya Bu Siti untuk menjelaskan poin kelima dan keenam, bagaimana cara melaksanakan. Ya, terima kasih Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini poin kelima yaitu koordinasi. Koordinasi antara pihak-pihak terkait agar PIP ini tepat sasaran, yaitu adalah koordinasi dari pihak sekolah, bukan, yakni dalam hal ini adalah operator sekolah, kemudian dinas pendidikan, dan lalu ke Kemendikbud. Yang keenam adalah sinergitas. Nah, sinergitas berupa kerjasama berbagai unsur ataupun lembaga untuk capaian hasil yang lebih baik lagi. Nah, di sini berarti perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat sampai ke yang lapisan yang paling bawah. Agar PIP ini dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya sinergitas itu tadi. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada dari Bu Dewi atau Bu Siti yang mempertanyakan sesuatu. Kalau tidak ada, langsung kita tutup. Iya, Pak. Saya. Izin bertanya, Pak. Ya, lanjut Bu. Tadi kan sudah dikatakan bahwa mengenai program PIP ini sudah terintegrasi dengan baik, kan? Nah, tetapi mengapa fakta di lapangan kita masih menjumpai anak yang dia itu
terkategori dalam keluarga miskin tetapi mereka tidak mendapatkan PIP. Nah, itu kenapa itu, Pak? Nah, saya tadi sudah mengatakan terintegrasi dengan baik. Misalnya begini, Bu. Kenapa saya bilang terintegrasi dengan baik? Kalau terkait masalah dari lapisan bawah, karena PKH tersendiri itu seharusnya sudah ada data dari tahun ke tahun gitu kan. Untuk merubah atau menambah anak baru itu perlu adanya perubahan data, dan perubahan data itu tidak cepat sehingga memerlukan waktu begitu. Jadi itu makanya saya bilang tadi terintegrasi dengan baik kalau menurut saya, tapi dengan dengan syarat atau dengan tambahan poin saya, bagaimana cara melaksanakannya, seharusnya ada perubahan sistem, dalam artian ketika ada perubahan dari yang mampu ke yang tidak mampu, dari yang tidak mampu ke mampu, seharusnya pengajuan itu harus cepat dari atas ke bawah sehingga perubahan data lebih cepat gitu, pembaruan sistem lah misalnya begitu, Bu. Itu menurut saya gitu. Mungkin Bu Dewi ada tambahan? Betul sekali. Jadi mindset betul sekali Pak. Jadi mindset masyarakat yang ada keluarga yang mampu menerima PIP, sementara keluarga tidak mampu tidak menerima PIP. Sering ini dipertanyakan kepada sekolah. Nah, pihak sekolah hanya bisa seperti itu. Soal yang menerima mempunyai kartu Indonesia Pintar itu artinya keluarganya sudah memegang kartu KKS yang diurus di kantor kelurahan. Gitu, Pak. Itu, Bu, ya. Ya. Kalau menurut saya tadi begitu, Bu. Kalau Bu Siti, kalau saya perlunya ada percepatan atau perbaikan sistem sehingga pekerjaan itu, perubahan data tersebut bisa efektif dan efisien gitu, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat bisa lebih baik gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita akhiri diskusi kita. Ya, terima kasih banyak. Jadi menurut Bapak, Bu Dewi, semua sudah terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Cuman sistem yang perlu diadakan pembaruan agar agar prosesnya cepat ditangani gitu ya Pak. Iya, kalau menurut saya sih gitu, Bu, gitu. Sehingga sistem tersebut bisa beradaptasi dengan perkembangan gitu. Beradaptasi dengan perkembangan maksudnya perubahan data itu lebih cepat, pekerjaan lebih efektif dan efisien sehingga tidak terjadi kegaduhan di masyarakat gitu. Itu menurut saya sih gitu. Kalau menurut pandangan Ibu ada yang berbeda, silakan gitu. Oke. Mungkin tidak ada lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.